Selamat malam semuanya. Kenalkan saya Dr. Rizky Gunawan sebagai moderator acara Synapse Talk 4 kali ini. Acara Synapse Talk kali ini sedikit berbeda dari sebelumnya. Acara kita nanti akan dibagi 2 sesi. Yang pertama adalah dari pemaparan dari pematerinya, dan yang kedua ada sesi talk show. Nanti kita akan diskusi bersama langsung pematerinya. Pemateri kali ini kita akan berbincang-bincang dengan orang yang ya sangat inspiratif buat kaum-kaum anak muda, khususnya dokter-dokter muda ya, yang baru lulus, fresh graduate, dan kemudian juga yang udah spesialis dan lain-lainnya. Beliau ini cukup pendidikan di luarnya cukup banyak, kemudian juga dengan usia yang sangat muda, beliau ini udah punya rumah sakit. Oke, ini kita akan sedikit ada rundown-nya. Nah, di sini kita akan membahas ada 5 poin. Pertama ada tentang why, kemudian dari segi knowledge-nya, kemudian dari research, capital, dan strategi networking. Nah, ini dari kurikulum vitae dari pemateri yaitu adalah Dr. Pondra. Beliau sekarang sedang pendidikan MBA di George Washington University, kemudian juga beliau mengambil Master of Public Health, kemudian juga beliau mengikuti sekolah pelatihan pendidikan SEAL di Harvard, kemudian juga di Stanford. Kemudian beliau ini sekarang menjabat sebagai komisaris di Rumah Sakit Edelweiss. Kemudian juga beliau ini sempat sedang magang juga di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Kemudian juga beliau sempat bekerja di Rumah Sakit Sariningsih. Oke, ini pengalaman beliau. Beliau terakhir itu sebagai koordinator relawan Kemendikbud pada gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Jabar. Kemudian juga beliau sebagai gugus tugas percepatan COVID-19 di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Kemudian juga beliau ini sebagai Junior Doctor Network. Kemudian beliau dulunya pas tahun 2015 beliau sebagai Sekretaris Jenderal YSMKI pada saat pendidikan. Kemudian beliau ini merupakan sebagai Ketua FMSA juga tahun 2016 sampai 18. Kita bisa langsung mulai. Selamat malam, Dr. Pondra. Selamat malam, Dr. Rizky. Oke, terima kasih dok sebelumnya sudah berkesempatan hadir, menyempatkan waktu. Mau langsung aja dok? Boleh. Oke ya, jadi saya izin mulai ya, Pak Moderator ya. Oke dok. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sejawat semua. Pada malam hari ini saya diberi kehormatan oleh Dr. Rizky untuk menjadi narasumber di diskusi kita pada malam hari ini. Mungkin nanti saya akan kasih introduction dulu. Nanti mudah-mudahan kita bisa ngobrol juga sama Dr. Rizky supaya insight-nya lebih masuk ya. Siap kan. Jadi ini topiknya tricky. Kenapa tricky? Karena kita bicara perumah sakitan, industri yang besar, yang complicated, barrier of entry-nya sangat besar, gitu kan? Dan bicaranya dalam konteks anak-anak muda nih, relatif muda lah. Dokter-dokter, calon dokter, yang mungkin usianya relatif muda. Jadi, trikinya di sebelah mana? Yang pertama, saya juga tentu tidak akan membahas hal-hal yang terlalu technical. Soal manajerial, soal finance, baik di level rumah sakit atau korporasi. Karena saya pun pengalaman masih minim. Dan kalaupun mau dijelaskan tentu panjang ceritanya. Nah, tapi yang kedua, saya juga tidak ingin sesi kali ini kita seperti training motivasi. Jadi saya cuma ngasih insight-insight, semangat-semangat aja gitu kan, tanpa provide data atau langkah-langkah konkret yang kira-kira bisa sejawat dan teman-teman semua implementasikan
Karena kan saya dan teman-teman juga mungkin ekspektasi ikut sesi kali ini ya supaya dapat gambaran yang real. Dan kalau bisa setelah acara ini langkah-langkah nyatanya itu bisa tergambar kira-kira gitu ya. Nah, ini yang saya coba cari nih jalan tengahnya nih. Jangan terlalu technical, tapi juga jangan terlalu nyemangatin doang kayak motivator gitu. Nah, mudah-mudahan jalan tengahnya bisa kita temukan malam hari ini. Saya akan ngasih introduction sebagai awalan ya, awalan supaya teman-teman tergambar nih landscape kita nih apa sih sebetulnya. Jangan bicara rumah sakit tuh nanti frekuensinya beda-beda. Saya pengen teman-teman semua punya persepsi, punya informasi yang sama, dan dari situ kita bisa beranjak lebih jauh. Oke, yang pertama kita bicara Indonesia dulu nih, ya. Kita belum bicara healthcare industry nih ya. Kita bicara Indonesia dulu. Kenapa sih kita harus berbisnis atau berusaha dalam tanda kutip di Indonesia? Belum. GDP kita atau Gross Domestic Product atau PDB kita sangat besar. Kemudian kita juga negara dengan populasi keempat terbesar di dunia, yang mana tentu konsekuensinya marketnya pun besar. Oke, kemudian kita juga menjadi tempat investasi yang semakin prospektif, ya. Ease of doing business kita semakin meningkat, meskipun belum sempurna, tapi beberapa tahun belakangan birokrasi, perizinan, yang lain semuanya ini semakin baik. Nah, ini potensial. Dan juga accessibility kita terhadap kredit atau modal untuk berusaha di Indonesia, baik dalam negeri ataupun sovereign credit, itu meningkat. Artinya sebetulnya, akses untuk memulai usaha, akses capital atau dana, atau modal untuk memulai usaha, itu di kita semakin meningkat aksesibilitasnya. Nah, ini potensi. Next, ya, GDP kita itu sekarang 16 terbesar di dunia. Makanya kita masuk G20, G20 ya. 2030 diprediksi akan ke-7. 2045 diprediksi akan ke-4. Jadi peringkat penduduk kita sama GDP kita 2045 diprediksi akan sama. Pesannya adalah kita meningkat terus nih ekonomi. Volume ekonomi kita secara makro akan terus meningkat. Nah, ini potensi. Next. Nah, dari ekonomi yang besar itu, ternyata ada juga info bagus nih, bahwa ekonomi kita akan bergeser dari yang berorientasi pada sumber daya alam, kita akan berorientasi pada service. Nah, teman-teman bisa lihat di situ ya, yang warna hijau, ya kan, tahun 80-an segitu volumenya, tapi 2030 lihat, dia akan menjadi mayoritas, gitu. Bukan manufaktur atau pabrik-pabrikan, bukan juga SDA, bukan, tapi industri service, transportasi, pariwisata, termasuk rumah sakit. Jadi udahlah besar volumenya, porsinya juga akan membesar. Sekali lagi ini potensi. Next. Nah, udah mah besar, bergeser ke jasa, yang sekarang spending pun masih kecil. Jadi kita ini negara ini, duit yang dipakai buat healthcare saat ini itu masih sangat-sangat kecil. Dibandingkan Malaysia, Philippines, Thailand, Vietnam, jangan tanya Singapura. Nah, jadi potensinya makin besar lagi. Jadi sekarang ini ternyata duit yang kita keluarin di negara ini ya untuk healthcare spending itu masih kecil, bahkan di level ASEAN sekalipun. Lihat, hanya menang dari Laos dan Myanmar. Gitu. Jadi ini adalah realita yang teman-teman harus hadapi ya. Meskipun di berita bawaannya rumah sakit, diutangin BPJS, nggak bayar-bayar, susah. Tapi secara landscape, potensi ini ada. Dan teman-teman harus tahu ini. Nah, yang menjadi consuming class atau kelas populasi yang menjadi konsumen juga akan meningkat. Gitu. Jadi bukan hanya secara makro, tapi secara real, penduduk yang akan spending money itu juga akan meningkat. Nambah pula potensinya. Market kita makin besar. Oke, nah ini saya coba bergeser dari, kan kita sekarang sering ya bahas BPJS,
keanggotaannya, hutang-hutangnya. Coba saya pengen kita sedikit refresh ya. Kita juga perhatikan bahwa bukan hanya BPJS loh. Private insurance, Mandiri InHealth, Allianz, Admedica, apalagi itu, semualah sebutin ya. Itu juga meningkat. No, 2007 segitu, 2020 meningkat 186%. Bukan hanya dari jumlah uangnya, tapi orang yang di insurance juga meningkat. Artinya, bukan hanya perilaku spending healthcare yang meningkat, tapi jumlah orang yang dicakupi juga meningkat. Ditambah lagi dengan akses ke BPJS. Jadi itu kira-kira yang membuat kita bertanya-tanya ya. Di berita, kemudian kalau ini yang koas yang udah kerja di rumah sakit, perasaan kok kalau dengar ceritanya nih klaim susah, ya kan? Paketnya kecil BPJS, tapi kok rumah sakit swasta pada nambah terus ya, bangun di sana di mana-mana ya, gitu. Jadi itu yang saya sebut dengan asymmetric information. Jadi ada satu kelompok besar orang yang merasa gila ini healthcare Indonesia mau hancur, mau jeblok, mau rusak, nggak ada harapan. Di sisi lain, ada sekelompok orang yang punya informasi lain, pemahaman lain bahwa loh ini potensi loh. Makanya mereka bikin rumah sakit gede-gedean. Nah, ini yang jadi paradigma ya. Ini yang jadi foundation awal bahwa oke, bisnis rumah sakit itu promising, visible dan promising. Nah, ini yang harus teman-teman camkan baik-baik. Di Indonesia, grup rumah sakit itu banyak, ya. Teman-teman di sini pasti semua pernah dengar nama-nama hospital ini. Nah, ini jadi gambaran bahwa industri di kita itu besar dan pemainnya sebetulnya yang besar tidak banyak. Nah, rumah sakit kecil banyak, tapi sebetulnya pemain-pemainnya itu cukup eksklusif juga. Gitu. Jadi ada satu grup yang punya puluhan hospital misalnya. Jadi sebetulnya akses terhadap market healthcare ini masih eksklusif. Nah, ini kita sebagai anak-anak muda yang biasa kerjaannya melawan, mendisrupt, gitu kan, mendobrak, saya kira ini jadi motivasi buat kita. Ya, tapi, nah ini saya bicara konteks lain lagi nih. Rumah sakit sih banyak, tapi yang melantai di bursa saham, ya coba dibandingin industri finance, industri properti, hanya 7 grup rumah sakit yang melantai di bursa saham. Artinya apa? Pemain-pemain, jadi ketika masuk bursa saham, itu pencatatan keuangan, akses modal, semua lebih terbuka. Nah, di kita, rumah sakit banyak, tapi yang menyeberang atau punya akses ke dunia capital market itu belum banyak. Gitu. Ya, dan ini kita bisa lihat trennya tuh, teman-teman di sebelah kanannya. Dalam 5 tahun, Hermina dan Siloam itu jumlah rumah sakitnya meningkat 2 kali lipat. Bayangkan loh. Hermina itu dari tahun 80-an, Siloam dari tahun 96. Tapi dalam 5 tahun terakhir, 2 kali lipat mereka tambah rumah sakit. Dari 20 sampai 40-an. Nah, apakah teman-teman tidak curiga, bukan curiga, tidak menangkap sinyal ini, bahwa ada potensi tersembunyi yang sebetulnya industri healthcare kita punya, gitu. Itu yang saya telah jelaskan di beberapa slide ke belakang, secara makro ya. Gitu. Artinya, ini industri yang sangat potensial. Ya, ini rumah sakit yang melantai di bursa. Lihat market cap-nya triliunan. Gitu. Nah, ini rumah sakit ini dengan dia melantai ke bursa saham, itu sudah dipastikan pencatatan keuangannya baik, ya kan? Profesional, diawasi oleh masyarakat, diawasi oleh OJK. Kemudian untuk dapat akses modal ke depan untuk ekspansi dia tentu akan lebih mudah karena dia sudah jadi perusahaan TBK misalnya. Nah, ini yang harus teman-teman highlight. Ini sisi lain dari industri healthcare yang mungkin tidak banyak terekspos di lingkungan teman-teman, apalagi di media. Tapi ini terjadi dan terus bergulir. Nah, ini jadi salah satu motivasi, jadi salah satu informasi yang penting untuk jadi foundation bahwa oke, ini adalah sebuah medan yang bisa kita
garap untuk jadi legacy kita ke depan. Ekspansinya ya tadi saya jelaskan ya, sekian, sekian, sekian. Banyak sekali terjadi ekspansi di tengah, dalam tanda kutip, kekacauan yang sering kita dengar di sistem kesehatan kita. Faktanya, ekspansi kok. Logikanya kan kalau hancur, kalau mau udahan, ya pada kabur, loh ini pada ekspansi kok. Nah, ini berarti ada hal-hal yang kita sama-sama perlu baca, perlu kuasai, gitu. Yang belum terekspos sampai saat ini. Saya ngasih teka-teki aja ya, saya nggak bisa kasih informasinya semuanya, kan rahasia dapur. Tapi kira-kira Iya kan. Tapi kira-kira ada treasure di sana yang sama-sama harus kita pelajari. Jadi terlebih lagi jumlah bed kita masih kecil ya tuh. Ini sorry ya kalau kecil ya. Rasionya begitu kecil dibandingin sama Laos kalah, Malaysia kalah, sama Brunei. Nah, ini potensi juga. Slide. Tapi saya juga tidak srek kalau kita hanya bicara finance, kita bicara market, gitu kan. Bagaimanapun sebagai dokter, sebagai nakes, kita punya sisi sosial, sisi humanistik, ya kan? Jadi, oke, hal-hal tadi, potensi market, lantai saham, dan segala macam, oke, that's one thing, tapi ada hal lain yang harus kita explore juga. Nih. Ini adalah sebuah buku, teman-teman. Reverse Innovation in Healthcare. Dia menceritakan tentang reverse innovation. Apa sih reverse innovation itu? Jadi innovation itu kan biasanya dimulai, ditemukan di negara-negara yang sudah maju ya. Ya kan, USA, atau Japan gitu, China. Reverse innovation ini artinya inovasi-inovasi yang justru diinisiasi, ditemukan di negara-negara yang baru berkembang. Dan dalam hal ini konteksnya di healthcare. Jadi buku ini menceritakan rumah sakit di negara berkembang yang berhasil melakukan inovasi-inovasi tertentu sehingga somehow pelayanannya affordable, terjangkau, tapi sangat berkualitas. Saya kasih contoh satu rumah sakit. Namanya Narayana Hospital. Coba teman-teman lihat di bagian tabel baris 2 ya, yang coronary bypass surgery. Di USA harganya itu 342.000 US dollar. Di India, khususnya di Narayana, yang ada di buku itu diceritakan dengan sangat spesifik, harganya itu 2.100 US dollar. Bagaimana ini bisa terjadi? Kan jadi pertanyaan, satu, gimana caranya? Yang kedua, ini kualitas jelek kali ini, gitu kan, kebayangnya. Nah, itu bisa saya bantah. Coba lihat di bagian price, kita review ya, price. Cardiac surgery pada paying patients. Tadi yang 2.100 itu pada pasien-pasien yang berbayar. Tapi pada pasien-pasien yang bersubsidi, istilahnya pasien BPJS-nya lah, itu tarifnya hanya 1.300 dolar. Bayangkan, bisa sampai 200 kali lipat lebih murah daripada tarif CABG di USA. Gitu. Apakah jelek kualitasnya? Coba lihat bagian quality itu. Ya, teman-teman lihat bagian quality. Prices, volume, subsidized patient. Nah, quality. Mortality rate within 30 days of heart surgery itu adalah salah satu clinical outcome, indikator kualitas pasien post CABG. Ya. Mortality rate post 30 days-nya itu 1,4%. 2017 itu. Ya. 2014 berdasarkan Society of BTKV di USA, average di USA itu 2,3%. Jadi bayangkan, dengan harga yang ratusan kali lebih murah, rumah sakit ini bisa memberikan clinical outcome yang lebih bagus. Wah. Ada juga tambahannya tuh. Itu ada citation sedikit ya. Ada keterangan bahwa secara umum sebetulnya pasien-pasien di India itu kondisinya lebih jelek saat datang ke healthcare. Kenapa ya tadi? Soal accessibility, datang sudah parah dan lain sebagainya. Primary care masih belum bagus gitu. Jadi dengan kondisi pasien yang relatif lebih buruk,
hospital ini bisa memberikan clinical outcome yang lebih baik dengan harga yang lebih murah. Saya ketika baca buku ini sangat terinspirasi. Poinnya adalah teman-teman semua, ya, ketika kita berbicara hospital sebagai anak muda, harusnya kita bisa mengawinkan potensi-potensi tadi, potensi ekonomi, potensi finansial yang tadi, ya, kita kawinkan dengan kemampuan kita untuk memberikan pelayanan yang seperti ini. Affordable, berkualitas. Saya kira tidak mungkin murah tapi berkualitas. Ternyata sejauh kita di India melakukan itu. So it's not impossible. Tergantung kita. Nah, inilah introduction yang pengen saya kasih teman-teman, bahwa ketika kita bicara hospital industry, betul, kita bicara huge amount of money, kita bicara potensi pasar yang sangat besar, ya. Kita juga bicara industri, korporasi yang begitu menjanjikan, tapi teman-teman harus ingat bahwa tugas kita mengawinkan potensi itu, ya, untuk menjadi pelayanan yang affordable, high quality, dan accessible. Nah, itulah tantangan yang harus kita jawab bersama-sama sebagai dokter-dokter di masa depan, khususnya bagi teman-teman yang punya minat terjun di healthcare industry, khususnya hospital. Sekian pengantarnya. Monggo Pak Moderator. Oke, terima kasih Dok penjelasannya. Yang pembukaan yang sangat menginspiratif. Jadi dengan potensi kita yang begitu tinggi, berarti bisa ya Dok ya, anak-anak muda bikin membangun rumah sakit dengan keadaan seperti ini ya Dok ya. Oke, di sini kita akan membahas ada 4 poin lagi, yaitu ada tentang knowledge, research, capital, and strategic networking. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan, Dok. Kenapa sih dengan usia sekarang, dengan usia Dr. Pondra yang sekarang ini sangat ingin sekali membangun rumah sakit dengan keadaan yang seperti ini. Kemudian juga kenapa bisa secara simultan gitu dengan dokter dengan pendidikan yang di luar segala macam, terus membangun rumah sakit seperti itu. Iya, iya. Oke, jadi pertanyaannya kenapa ya? Iya, Dok. Ya. Kalau pertanyaannya kenapa, jawabannya agak panjang nih. Jadi yang pertama, saya selalu menganggap apa yang Allah udah kasih ke saya itu nikmatnya luar biasa banyak. Jadi saya kira-kira punya hutang untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat banyak untuk society lah, untuk masyarakat. Itu satu. Yang kedua adalah saya merasa hospital industry ini sebuah challenge. Kenapa challenge? Ya, saya tuh dari dulu pengen, kan kita semua kayaknya ya, kalau jadi dokter ya, pengen punya rumah sakit, menolong orang kecil, murah, gratis, tapi untung. Kan gitu pasti kan pengennya kan. Iya. Itu tuh pertanyaan yang semua orang tanyakan, semua orang pengen, tapi kadang-kadang jawabannya susah, kompleks ya. Gitu. Nah, saya memutuskan ingin mencari jawaban itu. Karena buat saya, hal seperti itu harusnya bisa dilakukan. Gitu. Saya mulai dengan bikin klinik, misalnya. Nah, bikin klinik ini sebetulnya, saya 2016 ya, ketika mau berangkat ISIP, saya bikin klinik. Kita nggak bicara omset, kita nggak bicara uang, tapi ketika saya mendirikan klinik itu, saya mendapatkan banyak pelajaran tentang framework ya, bahwa bisnis itu ya harus profit ya. Tapi untuk healthcare atau hospital atau klinik, apalagi kita sebagai dokter yang dijejali value-value sosial selama pendidikan, dan juga tidak jarang kita dapat insight bahwa korporasi atau profit itu tabu untuk dokter.
Nah, saya berpendapat bahwa bisnis itu penting dikuasai untuk menjaga sustainability dari healthcare itu sendiri. Tanpa bisnis yang baik, healthcare tidak akan bisa ngasih pelayanan yang murah dan berkualitas. Jadi jangan membentur-benturkan antara kapasitas bisnis, managerial finance, dengan pelayanan murah, terjangkau, dan berkualitas tinggi. Itu bukan sesuatu yang harus dipertentangkan. Justru harus dikawinkan. Nah, perkawinan ini yang kadang-kadang menjadi challenge buat kita. Pertanyaannya, kita punya knowledge nggak untuk melakukan itu? Saya sering kali ditanya ya ketika, apalagi dengan usia seperti ini, hospital dibangun, modal dari mana? Nah, ini mindset yang betul-betul salah nih. Ya, ketika kita mau punya bisnis, apalagi yang besar, ya, first thing first, bukan capital, tapi knowledge. Kita ini punya knowledge nggak untuk bikin produknya, untuk bikin barangnya, ya. Kalau kita punya barang, ya kita akan bisa mengakali capital dari mana, kira-kira gitu. Nah, knowledge ini yang kadang-kadang kita dapatkan parsial, gitu kan, dan selain parsial juga misleading, gitu. Nah, gimana sih parsialnya? Gini, saya ini kalau ditanya kenapa, saya ingin menjawab tantangan itu, dan saya kira buku yang tadi saya mention itu, yang Reverse Innovation in Healthcare itu menjadi salah satu motivasi juga buat saya bahwa mungkin hal-hal kayak gitu, negara berkembanglah tempatnya. India bisa jadi laboratorium melakukan itu dan berhasil, kenapa bukan kita di Indonesia? Gitu. Nah, itu yang membuat saya termotivasi, Ki, awalnya, Ki. Bagaimana mengawinkan kapasitas manajerial korporasi di healthcare bukan semata-mata untuk profitability, tapi juga untuk providing accessible, high quality healthcare service buat masyarakat Indonesia. Itu motivasinya. Oke, ya dok. Tapi kan tadi dokter kan menyebutkan ada pentingnya dengan knowledge segala macam. Tapi kan itu kita sebagai dokter muda gitu, bingung juga sih dok, gimana kita mendapatkan knowledge yang kita butuhkan untuk membangun rumah sakit dok? Ya, betul. Ini memang apa ya? Kadang-kadang ini saya nggak ini nggak mencoba bilang kalau ilmu itu eksklusif ya, tapi memang kita harus pandai-pandai mencari mencari orang atau partner yang bisa jadi sumber knowledge kita. Kalau saya pribadi dulu saya mulai dengan mencari mentor. Salah satu mentor saya itu adalah mantan CEO salah satu grup rumah sakit besar di Pulau Jawa lah, Jakarta dan sekitarnya. Jadi selama beberapa bulan tuh saya disuruh ngikut dia aja. Lu ikut gua, lu jangan ngomong. Kalau gua suruh nurut aja, jangan protes. Itu selama 3 bulan tuh saya digituin. Tapi dari situ saya dapat exposure yang real tentang ya how hospital works dalam konteks korporasi ya. Karena ini juga kita harus clear dulu nih. Saya ini nggak concern di manajemen rumah sakit. Saya concernnya di korporasi healthcare. Maka saya mencari mentor yang memang ahli di korporasi healthcare, bukan direktur rumah sakit, tapi orang yang memang ngurusin perusahaannya, kira-kira gitu. Jadi kita harus clear dulu nih teman-teman. Healthcare industry ini luas, komposisinya, bagian-bagiannya sangat banyak. Gitu teman-teman harus tahu betul mana yang mau dijadikan teman-teman jadikan expertise di sana. So saya mulai dengan punya mentor. Nah, dari situ sebetulnya banyak insight-insight yang nggak terduga dan saya nggak pikirkan sebelumnya. Dari situ saya dapat kesempatan untuk
ngurusin investasi beberapa rumah sakit di Bandung. Dari situ saya terpaksa belajar finance, gitu. Sampai akhirnya beliaulah yang mendorong, lu nggak usah ikut. Ini saya bukan menafikan program-program studi tertentu ya, tapi beliau bilang dia suka mengutip William Osler. Tahu William Osler nggak? William Osler itu salah satu physician, Canadian physician. Dia salah satu founding father-nya John Hopkins Hospital. Ya, dia bilang gini, everyone studies medicine without book, sailing uncharted sea. Jadi orang yang belajar kedokteran tanpa buku itu dia berlayar di lautan yang tidak jelas juntrungannya, nggak ada mapnya, nggak ada navigasinya gitu. Tapi orang yang belajar medicine tanpa menyentuh pasien, dia tuh nggak melaut sama sekali, kira-kira gitu. Jadi dia dulu bilang, lu nggak usah cari program master, lu cari program-program yang practicality-nya tinggi. Nah, disitulah ceritanya saya nyangkut di SEAL dan di Corporate Innovation Stanford. Tapi kemudian juga keterusan tuh ngambil master karena ya satu dan lain hal lah gitu. Tapi dari situ prinsipnya adalah kita penting untuk punya mentor yang guiding kita, khususnya di dunia-dunia yang informasinya sangat eksklusif seperti ini. Gitu. Jadi memang penting untuk kita punya mentor. Yang kedua adalah ketika kita berbicara lanjut sekolah nih, sekolah itu penting sekali untuk menunjang kompetensi kita, setidaknya secara kognitif. Tapi penting bagi kita untuk memastikan kita tahu betul apa yang jadi tujuan kita dan program mana yang betul-betul menunjang tujuan kita. Nih, yang namanya medsos kan ini lagi hype banget nih, seseorang sekolah di Ivy League, di Oxbridge gitu kan, rasa-rasanya that will be the best option for me, gitu kan. Padahal belum tentu. Jadi kita harus mendefine dulu clearly di mana sih tujuan kita, apa yang mau kita capai, dan kita pastikan program mana yang menunjang kemauan kita. Misalnya nih, tadi saya sudah jelaskan ya kalau SEAL dan Stanford misalnya, ya karena memang beliau meminta saya untuk dapat program yang praktikal, kira-kira begitu. Nah, misalnya di MBA George Washington, kenapa saya harus ambil di sana? Apakah random begitu saja? Oh, tentu tidak. Ya kan? Satu, di sana ada konsentrasi healthcare. Yang kedua, di sana bisa hybrid. Jadi pas 2018 akhir kita mulai pembangunan rumah sakit Edelweiss, ongoing pembangunan, saya juga sekolah MBA. Nah itu buat saya pribadi, saya nggak justifikasi siapapun, menurut saya pribadi, daya ungkitnya lebih besar, karena secara teori saya dapat, dan secara praktikal langsung bisa diimplementasikan. Buat saya, itu oke banget daya ungkitnya buat saya. Dalam waktu yang segitu, yang saya dapat itu lebih banyak. Oke. Nah, mendefine ini bro yang jadi challenge banget di dunia yang informasinya sangat membludak begitu kan, pilihannya begitu banyak. Jadi kadang-kadang anak-anak muda ini bimbang gitu. Kalau yang bimbang belum bisa bersikap, akhirnya ikut mainstream aja misalnya begitu. Ya, tapi yang penting adalah bagaimana kita mendefine apa sih goal kita. Gitu. Khususnya kalau di rumah sakitan juga harus spesifik. Ini mau bikin rumah sakit, mau jadi direktur rumah sakit, mau healthcare policy, health economics atau apa nih. Nah, ini kan tentu semuanya beda-beda. Please define the options first gitu kira-kira. Oke. Berarti ya istilahnya berarti untuk membangun rumah sakit ini bukan hanya untuk sekedar kita butuh modal, kemudian orang-orang, tapi dengan knowledge yang cukup mumpuni ya dok ya berarti ya. Semua bisnis tidak berangkat dari modal, dari produk. Emang kalau punya modal tapi nggak tahu apa yang mau dibelanjain, mau diapain barangnya, duitnya, gitu kan? Iya. So we start with product.
produk apa yang mau kita garap itu tergantung, ya kita harus punya knowledge dulu dong. Oke. Gitu. Berarti ya kita bisa dapat knowledge ini bisa dari mentor, bisa dari pendidikan atau pelatihan ya dok ya berarti ya. Tuh, nah terkait juga satu lagi Ki, saya mau nambahin Ya. networking lagi-lagi ya. Oke. Makanya kita ada bahas strategic networking itu ya. Karena networking itu bisa menunjang kita mendapatkan knowledge, mendapatkan resources, bahkan mendapatkan capital. Gitu. Jadi, nah ini mungkin kita akan bahas lebih dalam di section belakang ya, Ki. Tapi memang Oke. Iya, Kang. salah satu, dan mentorship juga kan hasil dari networking yang tepat. Itu Oh, kan? oke. Gitu. Berarti dok, tadi kan kalau misalnya kita knowledge udah punya, terus juga ini kan berarti kita kan kalau mau bangun rumah sakit juga butuh dokter-dokter ya dok ya, SDM yang benar, kemudian juga kita cari dokter-dokter spesialis yang ya kalau misalnya kita mencari itu, kalau saya rasa mungkin sulit juga ya dok ya. Nah itu Betul, gimana betul. Nah, dapetin seperti ada dokter spesialis gitu? ini pertanyaan paling sering ditanyakan pada saya nih. Lu kan masih muda, emang lu berani ngajakin dokter spesialis? Nah, jawabannya ya jangan kita yang ngajak dong, Bos. Gitu. Jadi gini, ini pentingnya resources tadi ya. Dan ini sangat spesifik. Kenapa? Saya belum banyak menemukan orang seusia saya yang memulai hospital from scratch. Jadi saya nggak punya banyak contoh tentang bagaimana menyelesaikan masalah ini. Tapi dari situ saya menemukan ya bahwa usia muda itu bukan halangan untuk memulai atau mencari resources, termasuk dokter spesialis. Ya, ada banyak cara. Misalnya satu, saya kasih contoh yang saya ya supaya representatif ya. Oke dok. Ya, saya punya network. Salah satu mentor saya adalah salah satu atasan dari salah satu dokter senior di Bandung yang pengalaman di hospital management, gitu kan. Dia kita tarik di grup, lantas dialah yang berkomunikasi dengan dokter-dokter spesialis di Bandung untuk join sama kita. Saya bisa bayangkan kalau saya yang keliling-keliling, ini anak muda, dokter umum, umur 28, saya nggak kenal, berani-beraninya ngajak saya praktek di rumah sakit dia, kira-kira gitu kan. Oke, Nah, iya ini dok. kan bisa kita tackle sebetulnya dengan tadi. Kita bisa punya resources dari tempat lain yang yang kira-kira bisa kita jangkau, kira-kira gitu. Oke. Dan sekali lagi resources itu, ini apa ya? Kita kan selama ini mendengar anak muda ini cocoknya di startup gitu ya. Iya dok. Startup itu kan ya flexibility-nya gitu kan dan Iya. lain sebagainya. Capital angel investor banyak yang lain sebagainya. Buat saya itu harus kita mulai challenge di hospital industry. Kita harus mulai berani ya menabrak norma-norma yang bilang bahwa butuh pengalaman tahunan untuk memulai hospital industry ini. Kita bisa loh nge-disrupt dengan cara kita sendiri di hospital industry ini. Asal memang dengan tadi, kembali lagi, knowledge yang cukup, iterate, terus mengevaluasi diri, terus konfirmasi ke senior-senior, dan lain sebagainya. Jadi, modalitasnya, asal kita punya, kita bisa ngedisrupt industri ini juga, gitu. Oke. Kira-kira. Oke dok. Ya intinya berarti dengan adanya network berarti ya dok ya. Pasti, Ki. Pasti dari sana juga kuncinya. Oke. Ini dok, kalau misalnya kan kita bangun misalnya udah ada knowledge nih, terus juga kita resource-nya sendiri pun udah ada, dokter-dokternya sudah tertarik sama kita, tapi kan kita butuh sebuah kapital nih dok. Gimana sih kita mencari modal untuk bisa membangun rumah sakit? Ya contohnya dengan rumah sakitnya dokter sendiri gitu dok. Iya. Tadi seperti saya sampaikan di awal ya, wayah apa ya? Zaman sekarang begini, capital itu bukan hal yang terlalu sulit kita dapatkan. Asal, sekali lagi, kita punya
knowledge yang cukup. Knowledge apa? Bagaimana menyusun financial projection yang cukup, bagaimana menyusun financial report yang rapi dan bankable, gitu. Jadi akses-aksesnya banyak. Dan saya mau mention satu nih. Sekarang sedang ramai, mungkin teman-teman bisa googling juga. Ada yang namanya impact investment atau value investment. Jadi banyak funding bodies gitu, para funders yang hanya mau menginvestasikan duitnya ke industri-industri yang kasih impact. Biasanya yang paling sering itu yang berkaitan dengan pendidikan, lingkungan, termasuk healthcare. Di Indonesia ada nggak? Ada. Yang punya pemerintah juga ada. Saya kasih contoh satu, bocoran nih. BPKH, Badan Pengelolaan Keuangan Haji. Wah, itu duitnya banyak, Pak. Oke. Itu bisa jadi salah satu entry point kita bikin industri healthcare ya yang profitable tapi tidak melulu profit oriented. Nah, impact investment ini jadi salah satu jalan tengah yang sangat menarik dan adanya di zaman kita sekarang ini. Dan kita harus bisa mendisrupt dan menghubungkan antara hospital industry dengan impact investment itu. Nah, kembali lagi. Tadi, kalau kita bicara capital, kemampuan dasar yang paling penting adalah bagaimana kita punya knowledge untuk membuat financial projection keuangan yang baik, yang rapi, dan memenuhi standar. Nah, knowledge ini kan tidak diajarkan kalau kita jadi dokter, ya enggak? Ya. Nah, itulah alasan saya sedikit menyeberang nih sekarang, belajar healthcare, belajar MBA di US ya, semata-mata supaya saya punya knowledge yang cukup untuk bisa familiar setidaknya dengan dunia-dunia ini, gitu. Tapi kalaupun kita tidak expert di sana, sekali lagi kita bisa optimalkan network kita, para investment bankers, lulusan-lulusan ekonomi terbaik di Indonesia, bahkan seluruh dunia kalau ada, untuk membantu kita, kerjasama dengan kita secara profesional. Itu juga bisa. Jadi kemampuan merangkai resources ini juga penting, gitu, karena tidak semua kita bisa kerjakan sendirian. Nah, dari mana kapasitas itu bisa kita bangun? Ya sejak sekarang ini. Yang masih kuliah, please berorganisasi yang banyak, networking yang baik, bicara, ngobrol, ngumpul dengan orang-orang di luar fakultas kedokteran, di luar zona nyaman kita. Itu adalah hal-hal yang akan membuat atau melatih mindset kita, cara berbicara kita, kepekaan kita terhadap potensi-potensi di luar dunia kedokteran. Karena saya selalu sampaikan bahwa dunia kedokteran, kesehatan itu masalahnya banyak, ya. Dan sebetulnya mostly masalahnya itu adalah di dunia-dunia yang ada di luar kita. Ekonomi, pendidikan, infrastruktur. Bagaimana kita sebagai aktor utama yang harus menyelesaikan masalah ini bisa ngeberesin ini semua. Kalau kita alergi, kalau kita nggak luwes, kalau kita nggak punya network yang bagus sama orang-orang yang ada di dunia yang mengelilingi kita itu. Kira-kira gitu. Nah, itu juga relevan dengan hospital. Hospital ini betul healthcare industry, tapi yang bikin rumah sakitnya kan orang properti, kontraktor. Yang bikin financial projection-nya juga orang ekonomi. Yang ngurusin AMDAL juga nanti orang-orang yang keahliannya di lingkungan. Belum kalau kita bicara keamanan nanti sama aparat yang lain sebagainya, perizinan. Itu kan membutuhkan leadership yang kompak sebetulnya untuk membangun pemahaman terhadap itu semua. Nah, itu yang harus kita bangun teman-teman sebetulnya di luar kompetensi kita sebagai dokter. Mengingat potensi yang tadi saya sampaikan di awal itu sangat besar. Kalau bukan kita, itu akan digarap sama orang lain. Kira-kira gitu. Oke, Dok. Berarti kita harus bisa keluar dari zona nyaman diri kita sendiri berarti ya, Dok ya? Itu first step. Oke. First Tapi step. tadi itu saya masih agak sedikit penasaran nih, Dok. Jadi kan dokter kan pendidikannya ya sampai keluar ke di Stanford, Harvard,
sampai ya George Washington University. Nah, kenapa dok kenapa nggak di Indonesia aja gitu? Karena di Indonesia sendiri kan banyak kayak ada pendidikan yang manajemen rumah sakit kayak gitu dok. Terus ada juga MBA di SDM seperti itu. Kenapa harus sampai ke keluar gitu dok? Apa yang spesialnya? Wah, ini pertanyaannya bahaya ini. Bisa mancing-mancing keributan ini. Bahaya ini. Oke. Ya, kalau ditanya kenapa keluar, simply karena saya pengen dapat exposure terbaik atas dunia yang ingin saya geluti. Jadi gini, saya ini cita-citanya bukan jadi pengusaha. Saya pengen jadi dokter spesialis. Saya pengen sekolah PhD, pengen jadi peneliti, ngajar, dan seterusnya. Nah, saya mau kasih tahu. Rumah sakit yang tadi, Narayana Healthcare di India tadi yang masuk buku tadi, itu foundernya adalah seorang PT Cafe. Namanya Devi Shetty. Teman-teman coba googling, itu TED Talk-nya banyak, videonya banyak, sangat inspiring. Dia seorang PT Cafe, clinician, sampai sekarang masih operasi. Tapi dia CEO dari grup besar rumah sakit itu juga. Kemudian dia memang residensinya di luar, di UK, di Guy's Hospital namanya. Sejak dia menjadi dokter, dia memang punya tekad. Sama yang seperti kita bahas tadi sama-sama ya. Ini orang India mesti dapat accessible healthcare, high quality, yang affordable, titik. Itu mimpi gua, gitu katanya. Gitu. Nah, dari situ dia mulai explore, dan akhirnya menemukan cara untuk membuat atau mendirikan Guy's Hospital itu. Narayana Hospital itu. Jadi semua berawal dari mimpi, visi yang jelas. Nah, kemudian keputusan untuk sekolah di luar, ambil di luar, tentu berkorelasi dengan visi tadi kan. Gitu. Buat saya, US, kenapa saya pergi ke US? Karena US ini adalah salah satu contoh capital world terbaik buat saya, termasuk healthcare industry-nya. Dari sisi itu, saya pengen betul-betul menggali bab kapitalisasinya healthcare industry. Yang mana menurut saya di Indonesia itu belum terlalu jalan. Kalaupun ada, jalan masih eksklusif aksesnya. Karena tadi kan, yang melantai di bursa saham aja baru 7. Itu mengindikasikan bahwa orang-orang yang mengkapitalisasi, tanda kutip, healthcare industry itu belum banyak di Indonesia. Dan saya mungkin tidak dapat paparan itu kalau saya misalnya ambil S2 apalagi S2-nya di manajemen misalnya. Kan kalau manajemen, ya bahasnya manajemen. Oke. Gitu. Itu yang pertama. Sekali lagi saya tekankan, saya milih itu karena saya sudah jelas dulu apa nih goal-nya nih yang mau dicari. Saya mau gimana caranya kapitalisasi hospital. Karena itu aspek yang nggak bisa ditinggalkan. Yang kedua, kenapa saya ambil public health juga? Ya karena saya punya visi lain tadi berkaitan sama affordable healthcare service, accessible, dan lain sebagainya. Saya kira itu bisa saya tajamkan kalau saya belajar public health. Gitu. Jadi, semua itu, saya bisa bilang ya teman-teman ya, ini kalau teman-teman baca buku Range, karya David Epstein, dia bilang begini, seorang generalis itu akan menjadi seorang spesialis yang lebih extraordinary. Jadi, kalau mau jadi, saya tuh pengen jadi spesialis ya, tapi saya memutuskan in the earlier phase of my life, like now, I want to be a generalist first. Saya memang mendedikasikan diri saya sampai saat ini untuk menjadi seorang generalis. Makanya saya belajar banyak dan bercabang. Belajar bisnis, belajar public health, akhirnya organisasi, yang lain sebagainya. Kenapa? Karena menurut David Epstein, orang yang on his earlier phase of life menjadi seorang generalis, dia akan terbiasa connecting the boxes, mengkoneksikan kotak-kotak solusi ketika menghadapi masalah sebagai spesialis. That's why
spesialis yang dulunya seorang generalis atau punya pengetahuan yang luas di luar spesialisasinya, itu biasanya akan jadi distinguished. Dan dia riset juga. Nobel laureates, pemegang Nobel itu 20 times more likely atau 20 kali lebih mungkin bahwa mereka-mereka itu adalah seorang penari amatir, pemain tenis amatir juga, pematung amatir. Artinya dia punya kemampuan-kemampuan minor di luar ekspertis dia. Yang itu melatih banyak hal, melatih pola berpikir dia, melatih komunikasi. Contoh paling gampang Roger Federer. Itu yang paling gampang contohnya. Roger Federer itu waktu kecil, waktu remaja, dia bukan main tenis. Tenis iya, basket iya, bola iya, volley iya, rugby iya, softball iya. Apakah itu merugikan dia? Tidak. Kenapa? Karena ternyata semua olahraga tadi melatih footwork dia, melatih insting dia. Softball juga melatih swing dia ternyata. Dan itu ketika dia memutuskan untuk jadi spesialis di tenis, semua hal tadi menunjang ternyata. Nah, ini yang sedang saya lakukan, bro, sebetulnya. Kalau boleh cerita ya. Jadi, kapasitas-kapasitas atau kemampuan-kemampuan ini tentang hospital, sebetulnya saya mau ini hanya jadi minor expertise aja. Untuk jadi foundation. So, apapun yang saya lakukan nanti ketika saya jadi spesialis, saya punya wawasan yang lebih luas tentang healthcare, tentang public health. Jadinya, solutif buat dunia kesehatan dan dunia kedokteran. Nah, divining ini tuh nggak gampang, bro. Memutuskan saya harus jadi A begini, itu tidak mudah prosesnya. Harus dicoba, gagal, coba, gagal, sampai menemukan kliknya. Gitu. Nah, teman-teman ini saya kira, terutama yang masih kuliah atau masih baru lulus, ini please explore yourself. Please find yourself. It's never gonna be too late lah. Tapi ketika kalian menemukan who you really are, dan betul-betul total di sana, apapun, mau hospital, mau researcher, mau clinician, you're all gonna be extraordinary lah. Gitu. Itu yang jadi penekanan, bro. Kenapa kuliah jadi kok jadi filosofis banget ya? Tapi memang karena tidak sederhana itu kita memutuskan kuliah di mana, kuliah apa. Semua harus ada finish line-nya dulu. Kalau kata Pak Habibie kan mulai dari akhir dulu, baru kita tentukan jalannya kemana. Termasuk juga di dunia perumasakitan ini, bro. Oke. Gitu. Sangat menginspirasi, Dok. Nah, tapi Dok, dari yang tadi Dokter Pondra bilang, dari pembahasan tentang knowledge, research, capital, sebenarnya kan yang paling sering di-mention itu adalah networking sendiri, Dok. Sebenarnya seberapa penting sih sebenarnya dari networking ini? Waduh. Saya kalau dibilang ya usia 28, punya rumah sakit itu 70% networking, 20% luck, 10% capacity atau ability saya. So, 70% adalah hasil network. Resources, most of the capital, even knowledge yang saya punya sekarang, itu timbul atau saya dapat dari networking. Gitu. Makanya, saya bersyukur dulu, nggak sengaja kecebur aktif di organisasi, senat mahasiswa, YSMKI, dan yang lain-lain, kerelawanan, dan segala macam ya. Ternyata itu mempertemukan saya dengan orang-orang yang saat ini membantu saya, gitu. Menjadi guru-guru saya, mentor-mentor saya, dan ini sangat helpful sekali. Jadi saya justru ini, teman-teman jangan minder. Kenapa? Waduh, kalau mau bikin rumah sakit, harus dewa dulu nih. Oh, enggak. Jadi harus confident dulu. Karena sebetulnya di era kolaborasi gini, kita tuh nggak perlu melakukan semuanya. Asal kita menemukan orang yang tepat, visi yang sama, dan kita memang juga kredibel, kita akan bisa mencapai apa yang kita inginkan, termasuk membangun rumah sakit. So, networking di mana sih mulainya? Nah, ini tiap orang punya starting point masing-masing. Starting point saya adalah saya dulu aktivis organisasi. Dari situ saya melebarkan sayap, bukan sayap
karir atau gimana, tapi saya networking. Dari sana saya ketemu senior-senior, ketemu stakeholder kebijakan, ketemu orang-orang yang memang ahli di rumah sakitan, guru-guru saya. Dari situ saya kecipratan ilmu, kecipratan resources, dan akhirnya dari situ semua sumber daya dan sampai pada titik ini. Jadi kalau bisa dibilang mulai dari mana, start from expand your network. That will help you in the future at any way. Gitu. Oke, Dok. Nah, itu yang harus mulai kita inisiasi. Dan kenapa ada kata-kata strategic networking? Nah, networking ini bukan silaturahim. Kalau kenal sama semua orang, baik sama semua orang itu wajib. Apa masuk strategik? Tadi itu, Anda punya visi apa? Anda mau kemana? Anda mau jadi apa? Anda mau bikin apa? Nah, please find people that can help you achieve your dreams intentionally, secara sengaja. Tokoh mana, hubungin. Orang yang punya kompetensi di bidang apa, samperin ke rumahnya, ikutin orangnya, dan lain sebagainya. Nah, ini menurut saya hal-hal yang kadang-kadang kita lewatkan. Padahal dari situ tuh knowledge yang sangat praktikal kita dapat. Mereka ternyata punya perusahaan itu yang bisa menopang kinerja rumah sakit kita, dapatnya dari networking juga. Ternyata orang itu deket sama dirut bank apa, aduh mau kredit, dapat dari situ juga. Nah, ini yang nggak bisa kita nilai sebetulnya dari sekarang, nggak bisa kalau gini nggak bisa gitu-gitu amat. Tapi minimal kita punya mapping. Kita mau kemana, kita mau belajar apa, kita harus ketemu siapa, dan kita harus belajar dari siapa. Nah, ini yang harus kita mulai, ini attitude yang kayak gitu. Yang sekarang kita nggak bisa berdiam diri aja dan berharap pada suatu pagi kita bangun sudah ada uang dan resources. Nggak bisa. You have to work on that. Gitu. Nothing comes easy lah pokoknya. Oke. Berarti Dok, tadi kan startnya dari pengalaman dokter kan dari organisasi pada saat di kuliah ya Dok ya. Tapi kan sampai sekarang pun dokter pas saya lihat CV-nya pun sampai sekarang masih jadi apa? Relawan itu ya Dok ya? Ya. Nah, tapi kan nggak mudah ya Dok ya memaintain semua networking yang punya. Itu gimana sih Dok? How to maintain sih? Ini really good question. Sangat-sangat penting. Kadang-kadang kita ini ya, kalau udah ketemu orang, udah dapat yang kita pengenin, lupa aja. Nah, itu Dok. Jadi maintain networking is one hell of a job. Ya, jadi harus direncanakan, disiapkan dengan baik. Saya pribadi punya agenda khusus setiap tahun, minimal mengirim parcel atau bunga atau ucapan selamat kepada figur-figur yang strategis buat saya. Bukan maksudnya ada maunya, bukan. Tapi buat saya mereka sudah berjasa sama saya. Saya harus appreciate mereka. Dan dari situ biasanya akan bergelombang lagi tuh opportunity lain. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ya betul tadi. Saya sekarang aktif di berbagai organisasi. Tadi juga saya nggak akan mention, tapi teman-teman tadi sudah baca beberapa ya. Dari situ sebetulnya ini harus jadi mentality teman-teman. We cannot stop expanding our network. Kita nggak pernah punya 1.000 teman tuh nggak cukup. Jadi kita harus tetap secara aktif, secara intensif mengembangkan network kita, terutama pada yang strategis. Meet new people, tanya orang kenal siapa kenal siapa, tolong temui saya dengan dia, berdiskusi dan lain sebagainya. At least that will help you menajamkan otak kita, menambah wawasan kita, at least. Tapi dari situ kita nggak tahu opportunity apa yang datang. Gitu. Makanya saya bilang 70% dari networking itu karena memang luar biasa dari situ. Okay. Kalau kemampuan ini saya bisa dibilang 6 dari 10 lah. Tapi karena network, saya banyak dieskalasi dari situ. Saya yakin teman-teman di sini kalau kita mau adu kemampuan,
one on one gitu, saya yakin banyak yang jauh lebih jago manajemen, finance, kita bicara mutu, ada teman sejawat mungkin yang sudah ngurusin akreditasi di rumah sakitnya, pasti lebih molotok lagi. Molotok itu apa ya? Lebih ahli lagi itu soal manajemen. Tapi barangkali bukan itu yang jadi kunci. Nah, kira-kira gitu. Berarti intinya dok, networking itu sangat penting ya dok ya, baik dari untuk mencapai hal semuanya itu. Kita harus bisa memaintain segala macam agar apa tujuan kita bisa tercapai ya dok ya. Ya, ya. Ya dok, sebenarnya ini udah selesai sih dok untuk sesi yang talk show ini. Sebenarnya sebelumnya ada sepatah dua kata dok untuk kita semua. Iya ya. Jadi hospital adalah industri yang sangat kompleks, barrier of entry-nya sangat besar. Jadi kita perlu knowledge, resources, dan capital yang besar. Tapi jangan sampai hal-hal itu membuat kita urung untuk terjun jadi expert atau bahkan punya rumah sakit di usia muda. Karena semua itu bisa kita dapat asal kita being strategic lah. Networking-nya, kita tahu betul memanfaatkan waktu kita yang sempit untuk mengambil knowledge apa, dan lain sebagainya gitu. Jadi saya kira ini hospital bagi teman-teman yang tertarik adalah dunia yang sangat menarik dan bisa jadi adalah salah satu solusi bagi permasalahan kesehatan kita di Indonesia gitu. Mari kita membangun apa yang Dr. Devi Shetty sudah contohkan di India. Ya, inovasi-inovasi healthcare yang affordable dan high quality itu barangkali memang tempatnya adalah di negara berkembang. Dan itu kita yang harus mengisi kekosongan itu semua. Kita harus belajar banyak, membaca banyak, networking banyak, untuk menjadi pribadi yang bisa jadi solusi atas permasalahan itu. Oke dok. Oke. Terima kasih dok. Sebelum kita mengakhiri acara ini dok, sebenarnya ada sedikit pesan-pesan buat teman yang di Zoom dan YouTube. Mungkin buat teman-teman yang ingin mau belajar di Synapse segala macam bisa langsung menghubungi, dan juga bisa untuk kalau ingin mendapatkan network yang banyak juga seperti kata Dr. Pondra ini, bisa juga langsung menghubungi Synapse.